Kamu siapa? Asyari. Asari siapa? Asyari. Asari siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rahayu. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat bagi kita semua. Kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang saya hormati Bapak Kapolres Tapati, yang saya hormati Bapak Kemenak Kabupaten Pati, Pak Saiku, Pak Ahmad Saiku, yang saya hormati Kadinsos Pati atau yang mewakili Bapak Hartono selaku KPTD PPA Kabupaten Pati. Hadir pula Pak Dires Pelangi, Bapak Kasar Reskrim, dan teman-teman awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada sore hari ini, Polresta Pati akan melaksanakan giat press conference terhadap perkembangan penanganan kasus pelaku berinisial A selaku salah satu pemilik pondok pesantren yang ada di Pati ini. Dan perkembangan akan dipaparkan oleh di Bapak Kasar Reskrim, dan selanjutnya ada kita silakan pada statement dari Bapak Kemenak dan Bapak atau Ibu Kadinsos atau yang mewakili. Guna menyegerakan kegiatan ini kepada Bapak Kapolres Pati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kadif Humas, Bapak Kepala Kemenag, Kepala Dinas Sosial, Pak Kasar Reskrim, dan seluruh rekan-rekan media. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sore ini akan melaksanakan konferensi pers di Polresta Pati dalam rangka ungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan anak dan atau kekerasan seksual, di mana TKP terjadi di lingkungan Pondok Pesantren TQ, alamat Dukuh Bagangan, RT 05 RW 01, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Adapun dasar daripada tindak pidana ini adalah LP nomor B47 garing Romawi 7 2024 Polresta Pati tanggal 18 Juli 2024 tentang dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan. Adapun korbannya adalah satu, saudara FA, kemudian waktu kejadian itu antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2024. TKP tempat kejadian itu di lingkungan Pondok Pesantren TQ, alamatnya adalah Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Adapun kronologis kejadian adalah sekira pada hari dan tanggal bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024 di lingkungan Pondok Pesantren TQ, yaitu alamat Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, telah terjadi tindak pidana dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS. Umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Telogosari 05 RT RW 01 Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban, kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan, yaitu dengan cara meraba, memeras, dan mencium, kemudian memegang alat vital, kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada
ayahnya. Kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit. Setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian. Kemudian ungkap kasus yang kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi, kemudian menetapkan tersangka, penyidik melakukan pemanggilan pemeriksaan. Namun di perjalanannya si pelaku ini mangkir dan melarikan diri. Kemudian tim daripada Polresta gabungan dengan Polda dan juga Resmob Mabes Polri melakukan upaya penangkapan dilakukan di Wonogiri, tepatnya di Masjid Agung Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026. Jadi 2 hari setelah mangkir atau melarikan diri, 2 kali 24 jam, tim Resmob dan Jatanras Polda Jateng dan Resmob Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan, 1 buah kerudung warna hitam polos, 1 BH warna hitam, 1 celana dalam warna hijau, 1 buah lengan panjang warna hitam polos, 1 bawaan rok plisket panjang warna abu-abu, kemudian 1 buah handphone milik korban. Tersangka adalah Saudara AS, umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Telogosari, RT 05 RW 01, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Kemudian pasal yang disangkakan dari dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual, yang pertama adalah pasal 76 huruf E, junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Yang kedua, pasal 6 huruf C, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Yang ketiga, pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan pidana maksimal 12 tahun. Adapun anatomi kasus ini, bahwa berdasarkan LP tersebut yang tadi saya sebutkan di atas, korban adalah 1 anak daripada anak pelapor sendiri. Adapun saudara tersangka adalah saudara AS, alamat tadi yang kami sebutkan. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Kemudian tempat kejadian perkara ada di Ponpes TQ, di alamat Bagangan. Adapun saksi-saksi yang sudah kita periksa, 1 saksi pelapor, saksi kakak korban, 4 saksi dari pengurus yayasan, yaitu Yayasan Pondok Pesantren TQ, kemudian 1 saksi dari keluarga saudara AS atau pelaku, kemudian 1 saksi dari alumni santriwati, yaitu teman dari korban, kemudian 1 saksi wali murid santriwati dari pondok pesantren, kemudian 1 saksi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, 1 saksi dari Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenak, dan saksi ahli dari Universitas 11 Maret Solo. Barang bukti tadi sudah kami sampaikan beserta pasal-pasal yang disangkakan. Saya kira demikian rekan-rekan terkait dengan rilis dari kasus yang viral yang berhasil kita ungkap. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan semuanya dan masyarakat Pati pada umumnya, 2 kali 24 jam pelaku yang berusaha kabur bisa kita amankan. Sampai sekarang dalam kita amankan di Polresta Pati. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Kapolresta Pati atas pemaparannya. Untuk Bapak Kasat Reskrim nanti pada saat pendalaman saja ya. Pertanyaan awal media. Selanjutnya kepada Bapak Kamenag Kabupaten Pati, monggo Pak, silakan untuk statementnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pati, yang saya hormati Pak Humas Polda Jateng, Pak Kasat Reskrim dan para teman dari Dinas Sosial
pertama, sungguh kami sangat mengapresiasi atas cepat transparan dalam melaksanakan penyidikan, dan alhamdulillah ini sudah dilakukan bersama. Ini adalah satu bukti bahwasanya negara hadir untuk melindungi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwasanya Kementerian Agama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Kemudian yang selanjutnya, kami mengajak semuanya untuk betul-betul mengawal proses ini sampai ke pengadilan, sampai tuntas. Karena apa? Karena kami semuanya prihatin, Bapak dan Ibu. Ini sungguh sangat mencidrai pesantren, yang mana pesantren itu adalah sebagai wadah untuk membentuk karakter anak. Oleh karenanya, Kementerian Agama sudah mengambil satu upaya sinergitas. Yang pertama, pada tanggal 4 Mei kemarin, Kementerian Agama sudah melakukan verifikasi faktual di lapangan dan juga sudah evaluasi kepatuhan pondok pesantren, sehingga kami memutuskan merekomendasikan pondok pesantren TQ untuk dicabut izinnya. Dan alhamdulillah tanggal 5 kemarin, tanggal hari Selasa kemarin tanggal 5, alhamdulillah izin operasional pondok pesantren TQ sudah dinyatakan dicabut. Kemudian yang selanjutnya, kami juga harus betul-betul menjamin keberlangsungan dari anak-anak santri itu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di pondok pesantren TQ itu ada 252 santri yang terdiri dari Rotul Atfal, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, SMP, dan juga Madrasah Aliyah. Tanggal 2 dan tanggal 3 kemarin, semua santri sudah kami pulangkan ke orang tua masing-masing. Ya. Nah, kemudian pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Dan insya Allah nanti pada hari Selasa minggu depan semuanya akan kami adakan asesmen untuk santri yang berjumlah 252 ini, dalam rangka nanti untuk menentukan ini mau pindah di pondok mana, ini mau pindah di madrasah mana. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kemenat. Kemudian kepada Bapak Kadinsos atau yang mewakili, kepada Bapak Hartono selaku KUPTD PPA Kabupaten Batidi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati rekan-rekan dari Kepolisian Polresta Pati, Bapak Kapolres Pati, Bapak Kasat Reskrim, Bapak Humas Polda Jateng, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati. Pertama-tama saya dari UPTD PPA mewakili Kepala Dinas Khusus PT Kabupaten Pati Putra Ardiani menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam terhadap peristiwa yang sekarang ini sedang ditangani di Polresta Kabupaten Pati, di mana anak-anak yang semestinya mempunyai hak untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang tanpa ada yang kekerasan, gitu ya. Dan kami juga mengapresiasi dari kinerja Polresta Pati dengan segera menemukan tersangka, ya, dan akhirnya dilakukan kegiatan pada siang hari ini.
Kami dari OPD BPA sejak awal pelaporan dari tahun 2024 selalu mendampingi korban sesuai dengan tupoksi kami, mulai dari pendampingan Peksos dari awal dalam proses BAP di kepolisian, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan psikologis dari korban, dan ada bantuan pemulihan yang sudah kami berikan kepada korban. Langkah kami setelah kemarin ada berita viral terkait kasus ini, kami membuka layanan 1x24 jam, membuka posko semacam itu untuk menampung, segera melaporkan kalau ada korban-korban lain, itu ya, untuk segera kami tidak lanjuti dan beri pendampingan. Kami ikut menghimbau kepada masyarakat, karena ini terkait kasus anak, untuk tidak menjaga privasi anak, termasuk media ataupun media sosial yang untuk tidak upload foto identitas anak ini, gitu ya, karena dikhawatirkan akan semakin trauma anak ini mengganggu psikis anak, gitu ya, karena kasus semacam ini pasti menimbulkan dampak psikis yang sangat luar biasa bagi anak. Dan akhir kata, kami berharap proses pemulihan korban nanti jalan dengan baik dan kejadian serupa tidak terjadi lagi di kesempatan ini pada ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Artono atas statementnya. Setelah ini saya masuk ke sesi tanya jawab. Disilakan kepada rekan-rekan yang bertanya, satu sesi itu 3 pertanyaan dulu kita rangkum. Silakan sebutkan nama dengan medianya yang jelas. Dari sini dulu, nanti sini tengah, kemudian baru sektor ini. Monggo silakan dari sebelah sini. Yang jelas sebutkan. Saya Mas dari Datang menanyakan Pak terkait dari kuasa hukum korban ini kan dugaan jumlah tersangka itu katanya sampai puluhan. Ini ada pengembangan ke arah sana, mungkin sudah ada temuan bukti baru atau keterangan baru yang mengarah ke sana. Oke, tengah, silakan. Ya, terima kasih. Iwan dari Kompas TV dan nyambung dari pertanyaan Tribun. Jadi yang pasti untuk pelaporan ke Polres ini sudah ada berapa korban. Mungkin untuk yang gangguan masyarakat terkait perilaku yang tidak keperluan ini, upaya dari kepolisian seperti apa untuk mengidentifikasi korban tersebut. Dan yang terakhir untuk perlindungan korban ini nanti seperti apa dari kepolisian untuk menanganinya. Oke. Kebanyakan ketakutan untuk lapor. Nanti sesi 2 ya. Sesi 2 ya. Ini dulu sebelah kiri. Ya. Dari 2024 dilaporkan, kemudian selama bertahun-tahun itu seperti apa pelaku kemudian melakukan hal tersebut sehingga api dan sangat riskan nantinya tidak terjadi lagi potensi lain seperti apa pencegahan. Oke, ini dulu ya, nanti saya lempar sesi selanjutnya. Monggo ini bisa dijawab oleh Pak Kasat Reskrim, ada mungkin dari UPTD BPA bisa menjawab. Monggo silakan Bapak Kapolres atau Kasat Reskrim. Monggo silakan Pak Kasat Reskrim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari Pak Kabid Humas, Pak Kapolres. Baik, saya akan menjawab. Ada beberapa pertanyaan daripada rekan-rekan media. Yang pertama terkait 50 korban, apakah sampai saat sekarang bertambah apa tidak. Jadi saat ini kami dari Satreskrim fokus pada korban yang sudah melapor dan sudah diperiksa, yakni total masih 5 orang. Jadi kita hanya fokus yang melapor dan yang sudah kita periksa. Terkait yang pertanyaan selanjutnya, perlindungan adanya korban. Jadi
silakan nanti misalnya ada daripada masyarakat baik keluarga, tetangga atau kerabatnya yang merasa atau menjadi korban, silakan bisa melaporkan. Untuk identitas pun juga kami semaksimal mungkin dan menjamin akan merahasiakan. Nah, terus pertanyaan yang terakhir, kenapa kok lama baru selesai? Jadi mohon izin Komandan, rekan-rekan, jadi kasus ini memang dilaporkannya tahun 2024, tepatnya bulan Juli. Nah, terlepas mulai awal mulanya tadi disampaikan dari tahun 2020, jadi korban ini baru berani speak up melapor setelah kebanyakan setelah lulus dari tamat dari pondok tersebut dan berani melaporkan. Jadi awal pelaporan di tahun 2024 hanya 5 korban yang sudah melaporkan dan 3 sudah dicabut. Namun kasus tersebut karena ada beberapa yang dicabut tersebut itu menjadi penghambat sehingga kenapa kok kasusnya lama. Jadi meskipun dicabut itu tidak menghentikan, hanya menghambat. Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu tetap kita mengumpulkan semua barang bukti ya. Akhirnya pada tahun 2026 kita yakin terkait semua tindak pidana dan tersangkanya kita bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Dan saat ini sudah dilakukan proses penangkapan dan akan ditahan. Selanjutnya tinggal kita melakukan pemberkasan. Terima kasih Pak Kasat Reskrim. Mungkin akan Pak Kapolresta melakukan pendalaman. Izin menambahkan, jadi dari pertanyaan jumlah korban, berdasarkan dari penyidikan kami, sampai saat ini baru 5 korban yang melaporkan. Nah, untuk penambahan korban apabila ada masyarakat yang mau melaporkan, menginformasikan, baik itu saksi korban, kami membuka layanan posko pengaduan. Itu tadi sudah kami sampaikan di slide. Posko pengaduan ini khusus untuk tindak pidana pencabulan ini yang akan kita akomodir. Berdasarkan kita sampaikan juga terkait dengan nomor-nomor aduan dan juga nanti kerahasiaan, keamanan daripada saksi maupun korban. Kenapa demikian? Karena proses ini kami mengharapkan bantuan dari semua masyarakat, keterbukaannya untuk bagaimana bisa menjerat tersangka ini betul-betul bisa maksimal ancaman pidananya. Kita berkomitmen dari Polresta Pati, kasus ini adalah kasus perhatian kita semuanya, tidak boleh terulang lagi khususnya di Kabupaten Pati. Sehingga untuk sebagai efek jera ataupun sebagai efek deteren terhadap pelaku-pelaku di kemudian hari, kita harus maksimalkan ancaman hukuman daripada pelaku ini. Saya kira demikian.